إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Salah satu dari akidah yang harus selalu tertancap kuat di dalam hati seorang muslim dan muslimah adalah annal jazaa min jinsil amal. Balasan Allah kepada hambanya setimpal dengan perbuatannya. Maka tidaklah seseorang meninggalkan atau mengorbankan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillahi illa 'awwadahu Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu atau mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan bukti yang menunjukkan hal itu adalah apa yang telah kita alami selama kita hidup di dunia ini, dan kisah-kisah yang Allah Jalla wa'ala kisahkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya adalah kisah Ibrahim alaihi salam. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus selalu menyadari dan mengingat bahwasanya di antara konsekuensi kehidupan kita di dunia yang semu lagi menipu ini, dan setelah menerima berbagai nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala, bahwasanya kita tidak akan bisa lari dan lepas dari yang namanya al-ibtila, ujian dan cobaan. Itu adalah sebuah ketetapan yang Allah tetapkan dan tidak ada yang mampu lari dan selamat darinya, siapapun dia. Bahkan semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya, agar semakin sempurna pengampunan dan derajat yang Allah berikan untuknya di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim: "Am hasibatum an tadkhulul jannah." Wahai sekalian manusia, apakah kalian semua mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, sementara kalian belum tertimpa, belum menerima, belum merasakan musibah dan ujian yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu.
Di antara mereka ada yang diuji dengan ad-dharra, penyakit yang luar biasa. Seperti Nabi Ayub, diuji dengan kudis terparah dalam sejarah kudis dunia. Dalam riwayat Anas disebutkan selama 18 tahun. Membuat daging di tubuhnya rontok dan keluarnya belatung. Membuat masyarakat negerinya atau daerah yang beliau tempati bersepakat untuk mengeluarkan beliau dari kampung mereka dan menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Karena mereka tidak mampu mencium baunya kudis yang keluar dari tubuh beliau. Tidak ada yang bertahan bersama beliau kecuali seorang istri. Demikian juga masatumul ba'sa wa dharra ba'sa. Di antara mereka ada yang diuji dengan kemiskinan yang luar biasa. Allah ciptakan paceklik bertahun-tahun secara berurut, secara terus-menerus tanpa setetes air hujan yang turun dari langit. Tanpa tumbuhan yang berwarna hijau, sab'a sinina da'aba. 7 tahun paceklik yang berturut-turut. Wa zulzilu. Mereka diuji oleh Allah dengan keguncangan, dengan rasa takut luar biasa dari musuh-musuh Allah. Bayangkan bagaimana rasa takut yang dialami oleh kaum muslimin bersama Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Di saat mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka pun berlari ke arah pantai atas perintahan Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa. Dan begitu mereka telah tiba di pantai. Dan di depan mereka hanyalah ombak-ombak raksasa dari Laut Merah. Sementara Fir'aun dan bala tentara yang mengejar mereka semakin dekat dan semakin dekat dengan mereka. Bahkan Allah mengatakan, "Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa, inna lamudrakun." Tatkala dua kelompok tersebut, Fir'aun dan bala tentaranya, dan Musa alaihissalam bersama kaum muslimin sudah saling lihat-melihat di antara mereka. Saking dekatnya mereka. Sementara di depan Musa dan kaum muslimin yang bersamanya saat itu adalah ombak-ombak raksasa dari Laut Merah. Maka mereka pun mengatakan, inna la mudrakun. Kita pasti akan tertangkap, wahai Musa. Maka bayangkan rasa takut yang dialami oleh mereka saat itu. Dan bayangkan rasa takut yang pernah dialami oleh ashabul ukhdud. Yang Allah jelaskan di dalam surat Was-sama'i dzatil buruj. Mereka dilemparkan ke dalam parit-parit besar yang membara api di dalamnya dalam keadaan masih hidup. Dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit yang penuh dengan api. Tiada dosa dan pelanggaran negara yang mereka lakukan selain mereka tidak mau menuhankan kecuali Rabbul Alamin. Sehingga sang raja marah dan murka kepada mereka dan mereka pun dibakar hidup-hidup. Sehingga di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bercerita ada seorang ibu-ibu bersama bayi di dalam gendongannya. Tatkala dia ingin lompat ke parit yang berisikan api yang menyala-nyala tersebut, dia pun sempat berhenti dan sempat ragu. Karena melihat kepada bayi yang ada di dalam gendongannya. Seketika Allah menciptakan mukjizat. Bayi yang ada di dalam gendongannya dan secara logika belum bisa berbicara, tiba-tiba bisa berbicara dan mengatakan, iqtahimi ya umma, isbiri fa innaki alal haqq. Wahai ibunda, lompatlah ke dalam parit yang berisikan api ini daripada engkau harus menuhankan raja selain Allah. Isbiri dan bersabarlah engkau, fa innaki 'alal haqq. Karena engkau berada di atas kebenaran. Sungguh tidak terbayang oleh kita bagaimana rasa takut yang dialami oleh mereka. Rasa takut yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam dan segelintir kaum muslimin yang bersama beliau. Di mana seluruh manusia di muka bumi memusuhi, memboikot beliau dan mereka. Dan mereka diperintahkan untuk naik ke dalam perahu atau kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, pada letaknya kapal di tengah-tengah padang pasir. Secara logika itu kapal akan berjalan kemana? Berada di tengah-tengah padang pasir yang tidak berair. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah menciptakan air bah yang menenggelamkan tidak hanya gunung-gunung tertinggi,
bahkan semuanya tenggelam dan tidak ada yang selamat kecuali Nuh alaihissalam dan beberapa kaum muslimin yang bersamanya. Sungguh tidak terbayangkan rasa takut yang mereka alami di dalam perahu tersebut di saat mereka melihat keluar perahu yang terlihat hanyalah air bah sejauh mata memandang. Dan seterusnya. Maka Allah bertanya kepada kita semua. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Wahai umat Nabi Muhammad, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara kalian belum merasakan ujian-ujian yang pernah menimpa dan dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kemiskinan yang luar biasa, paceklik yang bertahun-tahun berturut-turut. Mereka diuji dengan dharra, berbagai penyakit yang cukup berat, wasulzilu, dan diuji dengan rasa takut yang luar biasa dari musuh-musuh Allah. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga seorang rasul yang begitu kuat imannya dan orang-orang yang beriman bersamanya saat itu berkata, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah olehmu sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Demikian juga apa yang menimpa Nabi Ibrahim. Diuji dengan sang ayah yang musyrik, yang kafir, panitia penyembahan berhala selain Allah. Dan beliau mendakwahinya dengan penuh hikmah dan kelemah lembutan. Justru diusir dan dikatakan kepadanya oleh sang ayah, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, andai kata engkau belum berhenti dari dakwah tauhid dan berbicara tentang syirik ini, la arjumannak, aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, dan akan aku usir kamu. Balas seorang ayah kepada buah hati dan darah dagingnya yang menyerunya untuk mentauhidkan Allah. Beliau ditangkap oleh kaumnya, kemudian diletakkan di dalam ketapel raksasa, kemudian dilemparkan ke dalam api besar yang telah menyalanya. Dalam keadaan telanjang bulat. Setelah ditangkap, ditelanjangi. Sehingga tidak tersisa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian dilemparkan ke dalam api yang telah menyala. Tiada teriakan dari beliau. Tiada yang beliau panggil kecuali Allah. Bahkan Jibril alaihissalam menawarkan bantuan kepadanya. Maka tidak ada yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim sebagaimana yang Nabi ceritakan di dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kecuali kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai baik-baik tempat aku menggantungkan segala urusan. Setelah beliau lulus dari ujian-ujian tersebut yang begitu berat, beliau pun pergi meninggalkan mereka semua seorang diri. Beliau pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh. Dan beliau sudah kakek-kakek tua. Allah pun mengabulkan doa beliau dan Allah anugerahkan untuk beliau seorang anak yang bernama Ismail. Dan beliau sudah berumur 86 tahun. Ketika Allah anugerahkan untuk beliau putranya Ismail dari istri beliau yang kedua Hajar, umur Nabi Ibrahim saat itu kata ulama tafsir adalah sittun wa thamanuna sanah, 86 tahun. Falamma balagha ma'u sa'i. Rupanya kedatangan anak ini justru mendatangkan ujian yang tak kalah lebih berat. Bahkan lebih berat daripada ujian-ujian sebelumnya yang telah menimpa beliau. Di saat Ismail sudah tumbuh dewasa. Dan hati sang ayah sudah sangat terikat dan terpikat dengannya. Dibawa ke sana dan kemari. Tidaklah Nabi Ibrahim pergi memburu dan beraktivitas kecuali Ismail beliau bawa. Ketika beliau sudah tumbuh dewasa, datang perintah dari Allah melalui mimpi beliau, karena mimpi para nabi adalah wahyu, agar beliau menyembelih anak sematawayang yang tersebut, yang tidak lahir kecuali ketika beliau telah berumur 86 tahun.
Tiada kata lain dari Ibrahim kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada pertanyaan dari Ibrahim, kenapa harus Ismail? Kenapa harus anakku yang semata wayang ya Allah? Kenapa tidak seekor domba? Kenapa tidak seekor sapi? Kenapa tidak seekor onta? Kenapa harus dari anakku? Begitu beliau telah menerima perintah Allah tersebut, beliau memanggil putra semata wayang yang tersebut. Dan mengatakan, anni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku, ayahmu mendapatkan perintah wahyu di dalam mimpi untuk menyembelih dirimu. Apa pendapatmu wahai anandaku? Karena sang anak telah terdidik dengan tauhid. Sang anak telah dididik dengan nilai-nilai iman dan cinta kepada Allah serta pengorbanan demi Allah. Maka yang keluar dari mulut Ismail yang baru beranjak dewasa saat itu adalah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah kepadamu. Niscaya engkau akan melihat aku akan bersabar untuk engkau sembelih dengan tanganmu itu. Dan ini ujian yang sangat berat. Maka Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala mereka berdua telah berserah diri kepada Allah, telah bersyahadat, telah berzikir kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim telah menjatuhkan, membaringkan putra semata wayangnya itu. Seperti tukang jagal membaringkan seekor kambing yang hendak disembelih. Watallahu lil jabin. Dan dia baringkan dan meletakkannya di atas pipisnya, pelipisnya. Seperti seekor domba yang sedang dibaringkan oleh seorang tukang jagal untuk disembelih. Watallahu lil jabin. Dan di saat pisau di tangan beliau itu hampir menyentuh lehernya anaknya semata wayang tersebut, dan hanya tersisa darah yang mengalir, maka Allah pun memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah melaksanakan perintah kami di dalam mimpimu tersebut. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim, dan kami gantikan dengan seekor domba yang sangat besar. Sebagian riwayat menyebutkan seekor domba yang turun dari surga. Dan ini ujian yang sangat berat. Allah yang memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim ini, Allah yang menamakannya sebagai ujian yang sangat berat. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Yang mengatakannya sebagai ujian yang amat nyata adalah yang memberikan ujian itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana seorang hamba yang memiliki umur 86 tahun dan tidak memiliki seorang anak kecuali satu-satunya anak lelaki semata wayang. Dan di saat ia telah beranjak dewasa, datang perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Dan itulah anak semata wayangnya. Dan dia sebagai seorang kakek-kakek itu. Tetapi karena cinta kepada Allah adalah di atas seluruh cinta. Mereka yang telah mengenal Allah dan mengagungkannya, rela kehilangan segala sesuatu yang mereka cintai demi meraih cinta Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, pemilik syurga dan pencipta neraka. Maka sangat mudah bagi mereka untuk mengorbankan segala sesuatu yang mereka cintai demi cintanya. Sehingga Ibrahim alaihissalam berhasil mendapatkan sebuah kedudukan di sisi Allah yang tidak didapatkan oleh selain beliau dari seluruh para nabi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih seorang anak setiap tahun. Allah dan Rasulnya cuma menganjurkan kita untuk menyembelih satu ekor kambing, sepertujuh sapi atau onta. Banyak orang mampu melakukannya tetapi tidak mau. Tiap tahun dia spesialis penerima kurban. Tidak pernah berpikir untuk menjadi pemberi kurban. Beli motor dia bisa nabung. Pingin beli sepatu baru dia mau nabung. Pingin HP baru dia mau nabung. Pingin sepeda baru dia mau nabung.
Ingin beli motor, dia pun mau nabung. Giliran untuk kurban, kenapa kita tidak pernah berpikir untuk menabung yang satu hari mungkin tidak lebih dari 10.000 kalau kita mau nabung. Puluhan tahun hanya sebagai spesialis penerima kurban. Tidak pernah berpikir untuk menjadi pemberi kurban. Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelihkan oleh Allah seanak semata wayangnya. Beliau laksanakan. Di saat pisau hampir menyentuh lehernya, barulah Allah batalkan dan Allah gantikan dengan seekor domba. Dan itulah cikal bakal penyembelihan hewan kurban. Dan sungguh benar sabda Nabi kita SAW tadi. Tidaklah seseorang mengorbankan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. 13 tahun setelah itu, di saat Nabi Ibrahim telah berumur 99 tahun, kata ulama tafsir, Allah anugerahkan lagi untuk beliau seorang anak. Dari istri pertamanya yang sudah nenek-nenek tua Sarah, yang bernama Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf dan seluruh Nabi Bani Israel. Dari Ishak lahir dan datangnya Bani Israel dan bangsa Romawi. Betapa Allah Jalla wa'ala menggantikan apa yang telah dikorbankan oleh Ibrahim dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jangan pernah kita ragukan akan janji Allah Jalla wa'ala kepada kita. Jangan pernah kita ragu bahwa Allah akan menggantikan apa saja yang telah kita korbankan di jalannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ibadallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأذكر نفسي وإياكم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين والمسلمات المستضعفين والمستضعفات في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجبر كسيرهم وأطعم جوعاهم واقضي عنهم دينهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا